Banyak orang mengira bahwa kekuatan itu adalah suara yang lantang. Mereka pikir menjadi kuat berarti mendominasi, agresif, atau selalu memegang kendali atas orang lain. Namun, kaum Stoa tahu rahasia yang lebih dalam. Marcus Aurelius pernah menulis, manusia terkuat bukanlah ia yang mampu menundukkan sesamanya, melainkan ia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Kekuatan sejati itu sunyi. Ia tidak butuh pengakuan. Ia tidak butuh pembuktian. Jika kamu pernah merasa berbeda dari keramaian, lebih tenang di tengah badai, dan tetap tegak saat yang lain panik, mungkin video ini akan mengungkap sesuatu yang penting tentang dirimu. Inilah 7 tanda bahwa kamu adalah pribadi yang sangat kuat. Pertama, kamu tetap tenang saat dunia mulai kacau. Ketika tekanan meningkat, kamu tidak meledak. Saat emosi orang lain meluap, kamu justru berhenti sejenak. Ini bukan kelemahan, kawan. Ini adalah disiplin. Epictetus mengajarkan bahwa kita menderita bukan karena keadaan, tapi karena pikiran kita tentang keadaan itu. Kamu paham betul hal ini. Kamu tidak membiarkan kekacauan di luar masuk dan merusak kedamaian di dalam. Kedua, kamu tidak butuh validasi terus-menerus. Kamu tidak mengejar pujian, tidak memohon untuk dimengerti, dan tidak mengukur harga diri dari jumlah likes atau tepuk tangan orang lain. Seneca pernah memperingatkan, seseorang yang hidup demi tepuk tangan selamanya akan menjadi budak. Kamu telah lepas dari jebakan itu. Kepercayaan dirimu tumbuh dari dalam, berakar kuat meski tak ada satupun orang yang melihat. Ketiga, kamu bisa sendiri tanpa merasa sepi. Banyak orang takut pada keheningan, karena di sanalah kelemahan batin mereka terekspos. Tapi bagimu, kesendirian adalah ruang untuk tumbuh. Seperti Marcus Aurelius yang menghabiskan malam-malamnya untuk mengasah pikiran, kamu pun melakukannya. Kamu tidak menjadikan orang lain sebagai pelarian dari dirimu sendiri. Kamu menikmati kehadiran dirimu. Itulah kemandirian emosional yang langka. Keempat, kamu mampu melangkah pergi tanpa harus membalas dendam. Saat tidak dihargai, kamu tidak mengejar klarifikasi. Saat dikhianati, kamu tidak mencari cara untuk membalas. Kamu cukup pergi. Bukan karena kamu tak punya perasaan, tapi karena kamu lebih menghargai kedamaianmu daripada memenangkan pertempuran yang sia-sia. Ingatlah, membalas dendam berarti memberi kekuasaan pada orang yang menyakitimu. Melangkah pergi berarti mengambil kembali kekuasaan itu. Kelima, kamu menerima rasa sakit tanpa menjadi pahit. Kamu pernah menderita, tapi kamu tidak membiarkan penderitaan itu mengeraskan hatimu. Bukannya marah pada kehidupan, kamu justru menjadi lebih bijak. Bak api yang menguji kemurnian emas, kesulitan telah membentukmu. Kamu membawa bekas luka, tapi bukan kebencian. Kamu membawa pelajaran, bukan dendam. Itulah tanda kedewasaan jiwa. Keenam, kamu tidak merasa perlu menjelaskan dirimu pada semua orang. Kamu sadar, tidak semua orang layak memiliki akses ke dalam pikiran atau rencana-rencanamu. Kamu bicara saat diperlukan, dan diam saat kebijaksanaan memintanya. Epictetus mengingatkan kita punya 2 telinga dan 1 mulut untuk sebuah alasan. Keheninganmu adalah pelindung energimu. Orang yang lemah banyak bicara. Orang yang kuat banyak mengamati. Dan yang terakhir, kamu fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan dan merelakan sisanya. Kamu tidak membuang energi untuk mengkhawatirkan opini orang lain atau hasil yang di luar kuasamu. Kamu hanya fokus pada tindakanmu, disiplinmu, dan karaktermu. Inilah inti dari stoikisme. Saat dunia mengeluh, kamu diam-diam memperbaiki diri. Saat dunia bereaksi, kamu memberikan respon yang bijak. Jika kamu mengenali dirimu dalam tanda-tanda ini, pahamilah, kamu tidak perlu menjadi kuat, kamu sudah kuat. Tugasmu sekarang hanyalah menjaga kekuatan itu melalui disiplin, keheningan, dan penguasaan diri. Itulah jalan seorang stoik, dan itulah kebijaksanaan yang kita pelajari di sini.